Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, sehat akalnya, kuat fisiknya, semangat-semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Kamu ikutin aku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi, Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Amin. Jangan lupa anak-anak Bapak semuanya isi link absen yang sudah Bapak kirimkan ke WA Group. Sudah siap anak-anak Bapak dalam belajar? Sebelumnya silahkan anak-anak Bapak siapkan alat-alat tulisnya. Siapkan pena, pensil, dan buku. Masih semangat dalam belajar, nak? Besar harapan Bapak kepada anak-anak Bapak semuanya tetap semangat dalam belajar. Walaupun pembelajaran kita lakukan secara daring. Sebelumnya Bapak ingin tanya, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Itu mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani, nak? Ada 10. Apa saja dia? Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Raqib, Atib, Malik, dan terakhir itu malaikat Ridwan. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa, nak? Rukun iman yang kedua, betul. Nah, untuk materi beriman kepada malaikat, Bapak harap anak-anak Bapak semuanya paham. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya melalui WA Group. Nanti akan Bapak coba jelaskan kembali. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah pembelajaran ini nanti anak-anak Bapak diharapkan mampu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah, menjelaskan macam-macam kitab Allah, menjelaskan kewajiban manusia terhadap kitab Allah, dan yang terakhir menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak Bapak semua amati video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari video tersebut
Tadi pengertian dari kitab Allah adalah tulisan-tulisan Allah. Jadi beriman kepada kitab Allah itu dapat diartikan sebagai kita mempercayai dan meyakini. Percaya di sini mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman. Bapak ulangi, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman. Itu adalah pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak Bapak, selanjutnya ada macam-macam kitab Allah. Kita akan coba bahas yang pertama, itu kitab Taurat. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi. Ayo, ada yang masih ingat? Itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu artinya syariat dan perintah. Taurat turun kurang lebih abad ke-13 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat itu adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan untuk menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa tadi, Nak? Ayo, kepada Nabi siapa? Pada Nabi Daud alaihissalam. Benar. Zabur artinya tulisan atau menulis. Turun pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Isinya itu tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur diturunkan sebagai petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil itu artinya kabar gembira. Injil turun pada abad ke-1 Masehi di mana, Nak? Di Yerusalem. Injil itu berbahasa Yunani. Isi dari kitab Injil itu adalah keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Terakhir kita akan membahas kitab suci Al-Quran. Tentunya anak-anak Bapak semua sudah tahu bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu artinya bacaan. Al-Quran turun pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Al-Quran ini berisi tentang akidah, keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dari penjelasan macam-macam kitab ini, ada yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan bertanya melalui WA Group. Cek WA Group kita. Ternyata ada temannya yang bertanya, yaitu Doni. Kapan Al-Quran turun, Pak? Nah, Bapak jelaskan.
Al-Quran itu pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan atau pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nah, Al-Quran pertama kali turun itu di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Dia didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu tadi kapan Al-Quran turun itu pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan 6 Agustus 611 Masehi di Gua Hira. Gimana Doni? Paham? Alhamdulillah kamu sudah paham. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak Bapak kembali amati video berikut ini. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, Bapak semuanya, dari penjelasan video tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Cek grup kembali. Ada pertanyaan dari Putri. Pak, apakah kitab sebelum Al-Quran masih dipakai? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi, Putri dan anak-anak Bapak semuanya, kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, untuk sekarang tidak dipakai lagi, tidak berlaku lagi selama Al-Quran turun. Jadi, untuk sekarang, seluruh umat manusia itu hanya berpedoman pada Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya tidak dipakai lagi. Karena Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu Putri. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, materi kita yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, yakinkan dalam diri anak bapak bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi itu pengertian dari kitab beriman kepada kitab Allah, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman. Macam-macam kitab, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Kewajiban kita sebagai manusia itu
harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kita juga harus yakin bahwa kitab-kitab tersebut benar adanya dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah. Hikmah kita beriman kepada kitab Allah yaitu menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Dan dengan demikian kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan anak bapak keluarkan kertas 1 lembar, buat nama. Langsung jawab pertanyaan bapak. Yang sudah siap silahkan dikirim ke WA group nantinya. Pertanyaan pertama, kitab Zabur diberikan kepada Nabi A. Isa, B. Musa, C. Daud. Silakan langsung dijawab. Pertanyaan kedua, kitab Al-Quran artinya A. Tulisan, B. Syariat, C. Bacaan. Pertanyaan terakhir, beriman kepada kitab Allah artinya? Silakan anak-anak bapak jawab dan langsung kirim ke WA group. Terima kasih kepada anak-anak bapak yang sudah mengirimkan jawabannya. Mari kita cek jawaban dari anak-anak bapak semuanya. Ya, pertanyaan pertama, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Yang jawab C berarti betul. Yang jawab B salah dan yang jawab A juga salah. Pertanyaan kedua, kitab Al-Quran artinya bacaan. C. Pertanyaan terakhir yaitu beriman kepada kitab Allah artinya, nanti ini akan bapak cek sendiri. Nah, anak-anak bapak yang salah tadi berarti tidak menyimak apa yang telah bapak sampaikan. Jadi maka dari itu silahkan anak-anak bapak kembali pelajari materi ini di rumah dan siapkan diri untuk materi selanjutnya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak bapak semuanya, selanjutnya bapak rasa kita akan tutup kelas hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Cukup sampai di sini kelas kita hari ini. Apabila ada kesalahan bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.